Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Raksasa merah dapat dengan jelas melihat bahwa Han Li berada di ambang kehancuran, dan senyum sinis muncul di wajahnya yang mengerikan dan bengkok saat mengeluarkan raungan. Dia meraung, "Hancurkan." Saat suara ini terdengar, Han Li merasakan rasa sakit di sekujur tubuhnya meningkat beberapa kali lipat. Seolah-olah meridiannya dan bahkan tulangnya ditusuk oleh jarum tajam yang tak terhitung jumlahnya. Lapisan cahaya keemasan samar muncul di matanya, dan dia mengangkat kepalanya untuk melepaskan raungan yang menghancurkan bumi. Dia tidak lagi menggunakan kekuatan spiritual surgawinya untuk menekan esensi darah roh sejati di dalam tubuhnya. Sebagai gantinya, dia melepaskan Provenance True Devil Arts dengan sekuat tenaga. Di permukaan tubuhnya, lapisan sisik emas keunguan muncul, dan setelah kabur, 2 kepala yang lebih ganas dan 4 lengan emas keunguan tumbuh dari sisi bahu dan di bawah tulang rusuknya. 6 mata dari 3 kepala kera raksasa terbuka pada saat yang sama, dan cahaya melintas di dahi kepala kiri dan kanan, yang masing-masing memiliki tanduk perak pendek. Setelah melepaskan transformasi 3 nirvana, proyeksi roh sejati yang berada di ambang pemisahan memancarkan cahaya, dan mereka terbang kembali ke tubuhnya satu demi satu. Cahaya keunguan keemasan meletus dari permukaan kera raksasa, dan tubuhnya tumbuh jauh lebih tinggi, membuatnya lebih tinggi dari raksasa merah. Sisik emas keunguan di tubuhnya terhubung satu sama lain, dan memadat menjadi satu set baju besi emas keunguan yang diukir dengan rune kuno yang tak terhitung jumlahnya. Baju zirah itu menyelimuti seluruh tubuhnya dengan erat, dan itu mengeluarkan aura ganas yang tiada taranya. Di kejauhan, sedan kekaisaran sudah berhenti membuat segel tangan, dan wajahnya yang jelek dipenuhi dengan keterkejutan. Tidak peduli bagaimana dia memikirkannya, dia tidak tahu bagaimana Han Li melepaskan diri dari kendali segel darah baleful miliknya. Terlebih lagi, 3 kepala dan 6 lengan yang dia lepaskan membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Pada kenyataannya, Han Li tidak yakin bahwa Provenance True Devil Arts akan mampu menstabilkan esensi darah roh sejati di dalam tubuhnya. Dia hanya melepaskannya kali ini untuk memandu berbagai esensi darah roh sejati di dalam tubuhnya sehingga dapat mengerahkan efeknya ke satu arah, sehingga tidak akan terus kacau di bawah pengaruh segel darah baleful. Karena fakta bahwa dia sering menggunakan energi roh sejatinya untuk mengaktifkan 3 transformasi nirvana di dimensi roh, wajar baginya untuk berhasil kali ini. Ketiga kepalanya menyeringai serempak, dan 6 lengan besarnya kabur sebelum berubah menjadi hantu yang tak terhitung jumlahnya yang meluncur ke arah Han Li dalam hiruk-pikuk. Dalam sekejap, terdengar suara siulan keras di atas laut. Proyeksi tinju emas yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, dan berkedip dengan keras sebelum menghilang tanpa jejak. Hampir pada saat yang sama, ruang di sekitar raksasa berwarna merah darah itu bergetar dan sangat berfluktuasi. Bayangan tinju emas yang tak terhitung jumlahnya muncul dari udara tipis dan melonjak berlapis-lapis, berubah menjadi bola cahaya keemasan yang menabraknya. Raksasa berwarna darah itu segera mengangkat keempat lengannya dan mengayunkannya dengan cepat di depan tubuhnya. Saat itu melambaikannya berulang kali, itu menciptakan bayangan tinju yang kabur. Serangkaian suara gemuruh keras terdengar, dan kehampaan bergemuruh tanpa henti. Cahaya keemasan dan bayangan berdarah di seluruh langit meledak satu demi satu. Sebelum berhenti, sesosok besar melompat ke udara, dan menabrak raksasa berwarna darah seperti gunung. Ada pedang panjang hijau besar di atas kepalanya. Itu juga menebas di udara dengan lampu hijau raksasa. Melihat ini, raksasa berwarna darah itu mencengkeram udara, dan pedang panjang berdarah besar muncul dari udara tipis. Itu ditempatkan di bahunya untuk memblokir pedang raksasa hijau. Pedang cian besar menebas pedang berwarna darah, dan kekuatan luar biasa yang bisa mengguncang langit dan bumi mengalir turun,
menekan tubuh raksasa berwarna darah ke titik di mana dia setengah berlutut. Bagian belakang pedang besar berwarna darah tertanam dalam di daging bahunya. Di atas seluruh lautan, ombak berjatuhan, mengaduk ribuan meter gelombang keruh. Bahkan ribuan mil jauhnya, kulit binatang yang tak terhitung jumlahnya di laut terpengaruh. Ada korban yang tak terhitung jumlahnya. Setelah Hanli membengkokkan pedang di pinggang, dia mencondongkan tubuh ke depan dan mengangkat kaki raksasanya untuk menginjak dada raksasa berwarna darah itu. Mata yang terakhir bersinar dengan cahaya berdarah, dan sebuah lubang besar tiba-tiba terbuka di dadanya. Tulang putih yang tak terhitung jumlahnya dan gigi raksasa berduri tumbuh darinya. Mereka tiba-tiba membuka dan menggigit kaki kera raksasa itu. Namun, dia hanya merasakan kekaburan di depannya. Sebelum dia bisa melihat dengan jelas apa yang telah terjadi, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Ternyata sebelum dia bisa membuka gigi putihnya, dia diinjak-injak oleh kera raksasa, dan puluhan gigi patah di tempat. Tidak hanya itu, kaki kera raksasa itu sangat kuat hingga membuat lubang besar di dadanya. Raksasa berwarna darah itu memuntahkan seteguk darah. Kedua tangan raksasa yang memegang pedang berjuang untuk mengangkat, dan dua tangan raksasa lainnya mengepal dan menabrak tubuh kera raksasa itu. Kera raksasa itu tidak menunjukkan kelemahan apapun. Dua tangannya ditekan dengan pedang, dan empat lainnya meninju dekat dengan raksasa berwarna darah. Seperti kata pepatah, dua kepalan tidak sebanding dengan empat tangan. Pada saat ini, itu sangat tepat. Kedua lengan raksasa berwarna darah itu tidak sebanding dengan empat lengan kera raksasa. Dia hampir ditekan ke tanah oleh Hanli. Bang, bang, bang. Serangkaian suara tabrakan terdengar, dan air laut di permukaan laut bergetar bersamaan dengan suara itu. Tidak lama kemudian, dada dan lengan raksasa berwarna darah itu hancur berkeping-keping. Dia terlihat sangat menyedihkan. Pada saat ini, Hanli memisahkan kedua tangannya dan memegang kedua tangan yang memegang pedang dengan erat. Lengan yang memegang pedang dibebaskan. Dia mundur dan menebas kepala raksasa berwarna darah itu. Raksasa berwarna darah itu terkejut. Dia berjuang dan ingin menghindarinya. Namun, tubuhnya hampir sepenuhnya ditekan oleh kera raksasa, dan tidak ada cara baginya untuk menghindarinya. Dia hanya bisa mengeluarkan raungan yang menyedihkan karena setengah dari kepalanya terpotong oleh pedang panjang hijau. Begitu kepalanya terpenggal, keempat lengan raksasa berwarna darah itu kehilangan kekuatannya dan jatuh lemas. Tuan, di kejauhan, bangau hitam itu berteriak. Setelah mengikuti Kaisar Agung selama bertahun-tahun, ia belum pernah melihat tuannya dalam keadaan yang begitu menyedihkan. Pada saat ini, ketika melihat kera gunung raksasa itu lagi, hatinya sudah dipenuhi rasa takut. Kera raksasa mengangkat tangannya, dan cahaya keemasan menyala di telapak tangannya. Itu akan menamparkan kepala raksasa itu. Tiba-tiba, pemandangan aneh terungkap. Raksasa berwarna darah, yang kepalanya sudah terpotong, berubah menjadi genangan darah yang lengket. Tiga tangan kera raksasa dan satu kaki raksasanya langsung tenggelam ke dalam darah, tersedot dengan kuat oleh kekuatan hisap yang kuat. Pada saat yang sama, benang kristal emas yang aneh muncul di dalam darah, seperti belut yang menggeliat dan berenang menuju lengan dan kaki raksasa kera raksasa itu. Hanli merasakan aura hukum nomologis yang berasal dari benang kristal. Dia tahu ada sesuatu yang salah. Dia dengan cepat mengedarkan kekuatan spiritual surgawi di sekujur tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari lengan dan kaki raksasa kera raksasa itu. Namun, dia hanya bisa menarik sekitar 10 kaki sebelum dia tidak bisa lagi bergerak. Pada saat ini, benang kristal emas sudah melayang, semua mengencang menjadi jarum dan menusuk ke arahnya. Meskipun lengan dan kaki kera emas raksasa ditutupi oleh sisik emas keunguan, tetap tidak memiliki efek apapun. Benang kristal menembus dan menjangkau ke dalam dagingnya. Begitu benang kristal memasuki tubuhnya, Hanli merasa seluruh tubuhnya mati rasa.
Kemudian, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya melonjak dengan liar seperti banjir yang menerobos bendungan. Benang kristal yang sangat tipis itu seperti sungai lebar, memandu kekuatan spiritual surgawi yang agung keluar dari tubuhnya dan masuk ke dalam genangan darah. Kera raksasa itu meronta-ronta dengan keras, berusaha melepaskan diri. Namun, ketika sejumlah besar kekuatan spiritual surgawi terkuras dari tubuhnya, cahaya di tubuhnya perlahan meredup, dan tubuhnya mulai menyusut dengan cepat. Hanya dalam beberapa saat, kera gunung raksasa telah kembali ke wujud manusianya. Namun, tanpa 3 kepala dan 6 lengan, setengah dari tubuh Han Li terjebak dalam darah, dan dia juga tidak bisa bergerak. Untungnya, benang kristal emas yang terus-menerus menyerap kekuatan spiritual surgawi dari tubuhnya semuanya telah menghilang. Ketika dia berubah menjadi kera raksasa, dia sudah menyingkirkan topeng lembu di wajahnya. Pada saat ini, alisnya berkerut rapat, dan wajahnya sedikit pucat. 100 kaki di depannya, genangan darah melonjak seperti gelombang, dan segera memadat menjadi setengah dari tubuh pria kekar berwajah terbakar itu. Bagian bawah tubuhnya masih menyatu dengan darah di permukaan laut. Aku meremehkanmu sebelumnya. Kamu benar-benar memaksaku untuk menggunakan benang kristal roh iblis yang telah aku kumpulkan selama puluhan ribu tahun dan dengan susah payah disempurnakan. Kali ini, jika saya tidak menggali semua rahasia Anda, saya akan benar-benar menderita kerugian besar kali ini. Zhong Luan menatap Han Li dengan dingin dan berkata, kulitnya tidak jauh lebih baik dari Han Li, dan tampaknya kekuatan spiritual surgawi yang sebelumnya dia serap tidak masuk ke tubuhnya. Siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Mengapa kamu harus melawanku? Mata Han Li sedikit menyipit, dan dia bertanya dengan dingin. Saat dia berbicara, tangannya yang terjebak dalam darah telah menggenggam batu asal surgawi, dan dia mulai dengan cepat menyerap kekuatan spiritual surgawi darinya. Hehe, aku tidak tahu siapa yang memerintahkan Fang Pan untuk melakukan ini. Kamu harus memikirkan situasimu sekarang. Mengapa kamu tidak memberitahuku? Mengapa Fang Pan dan yang lainnya begitu gigih mengejarmu? Ini juga akan menghemat usahaku untuk mencari jiwamu. Teknik pencarian jiwa kami sedikit istimewa, dan saya pikir Anda pasti tidak akan menyukainya. Zhong Luan melirik Han Li dan berkata perlahan. Lalu ada sesuatu yang kamu tidak tahu, aku selalu sangat tertarik dengan teknik pencarian jiwa. Aku tidak keberatan mencoba teknik pencarian jiwamu untuk melihat apa yang istimewa tentang itu. Kata Han Li. Karena kamu menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum, maka seperti yang kamu inginkan. Wajah Zhong Luan menjadi dingin, dan marah. Begitu dia selesai berbicara, dia menggenggam kekosongan dengan satu tangan, dan cahaya berdarah menyala di tangannya. Pedang panjang berdarah muncul di tangannya, dan dia memegangnya di tangannya. Kemudian, sosoknya dengan cepat meluncur ke arah Han Li seperti sedang berselancar. Ketika dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari Han Li, tiba-tiba mengayunkan pedang panjang berdarah di tangannya. Pola terukir pada pedang menyala, dan kecemerlangan berdarah yang mempesona mekar. Ada kilatan cahaya berdarah. Han Li mengepalkan tangannya dan mencoba mengangkatnya, tapi sepertinya ada 2 kuali besar yang diikat di lengannya, dan dia tidak bisa mengangkatnya sama sekali. Dalam sekejap mata, cahaya pedang berwarna merah darah telah tiba seperti angin, dan bau amis menyerang lubang hidungnya. Itu akan memukul kepalanya. Tetapi pada saat ini, pemandangan aneh muncul. Ketika cahaya pedang berwarna merah darah jatuh beberapa kaki di depan Han Li, itu tampak seperti menebas lapisan untaian emas yang keras, dan kecepatannya menjadi sangat lambat, seperti siput yang merayap, bergerak turun sedikit demi sedikit. Pada saat yang sama, bola cahaya keemasan menyala di belakang kepala Han Li, dan roda cahaya emas tergantung di dalamnya, berputar perlahan. Lebih dari 40 pola dao di atasnya bersinar terang, beriak lingkaran riak emas. Lusinan kaki jauhnya,
Zhongluan merasakan gelombang fluktuasi yang datang dari roda harta karun kebenaran, dan segera menemukan bahwa tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia kerahkan untuk memaksa cahaya pedang merah darah turun, kecepatan jatuhnya tidak meningkat. Mungkinkah ini kekuatan hukum waktu? Cepat, bakar dia sampai mati. Zhongluan tiba-tiba memikirkan sesuatu, dan ekspresinya berubah. Dia segera berteriak keras. Setelah menemukan bahwa Han Li dapat menggunakan kekuatan hukum waktu, dia dengan tegas melepaskan gagasan untuk tidak menyakiti jiwa ilahi Han Li sebanyak mungkin. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya, dan itu adalah menyingkirkan pria merepotkan di depannya ini secepat mungkin. Karena dia semakin merasa Han Li tidak seperti yang dia harapkan sebelumnya, bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Begitu suaranya jatuh, ada suara siulan tajam di langit di atas. Bayangan besar bangau hitam menyapu bagian atas kepala Han Li, dan tiba-tiba mengepakkan sayapnya. Dua api hitam di bawah sayapnya segera berubah menjadi lautan api yang mengamuk di bawah dua angin kencang, dan menerkam ke arah Han Li. Saat api hitam terbang ke riak emas, kecepatan jatuhnya juga menjadi sangat lambat, dan untuk sesaat, mereka tidak bisa mendekati tubuh Han Li. Dan pada saat ini, cahaya perak melintas di bahu Han Li, dan seorang lelaki api perak kecil dengan fitur wajah halus muncul. Melihat lautan api hitam di atas, dia menepuk perutnya, tampak ingin mencoba. Pergi. Bibir Han Li bergerak sedikit saat dia memberi perintah. Miniatur Silver Flame humanoid segera melompat, dan tubuhnya menyala dengan cahaya perak yang menyilaukan saat ia berubah menjadi Silver Flame Bird yang besar. Itu melebarkan sayapnya dan menerkam ke arah lautan api hitam. Api perak di sekitar tubuhnya berkobar dan berubah menjadi lautan api, menyatu dengan api hitam. Sementara itu, tubuh utamanya melompat dan menerkam ke arah bangau hitam raksasa. Di langit, dua burung besar, satu perak dan satu hitam, mengepakkan sayapnya. Api memuntahkan dari bawah sayap mereka saat mereka mengejar satu sama lain dan terbang semakin jauh. Ekspresi Zhongluan menjadi sangat jelek. Dia memegang pedang di satu tangan dan terus menekan, sementara tangan lainnya membentuk segel dan meraih darah di bawahnya. Dia memasukkan tangannya ke dalam darah, dan dengan telapak tangannya sebagai pusatnya, lingkaran rune segera muncul dari udara tipis dan meluas ke segala arah. Darah di permukaan laut segera mulai melonjak, membentuk gelombang besar yang menutupi langit saat melonjak menuju Han Li. Namun, tanpa kecuali, ketika mereka memasuki jangkauan riak emas yang dikeluarkan oleh roda kebenaran, mereka melambat. Gelombang besar darah menumpuk di sekitar Han Li, membentuk dinding merah yang mengelilinginya sepenuhnya. Dia sepertinya bisa menghadapinya dengan mudah, tapi nyatanya, itu sangat sulit baginya. Sebelumnya, kekuatan spiritual surgawinya telah dikonsumsi terlalu banyak. Meskipun dia telah mengisi ulang beberapa dengan batu esensi surgawi, masih terlalu banyak baginya untuk mengaktifkan roda harta karun mantra. Dia tidak bisa mempertahankannya terlalu lama. Han Li membentuk segel pedang dengan satu tangan dan melantunkannya beberapa kali. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya hijau keluar dari darah di bawahnya. 72 pedang hangat awan bambu menganyam darah di bawahnya dengan susah payah. Garis-garis cahaya pedang hijau yang tak terhitung jumlahnya saling silang pada pedang, lalu berkumpul di bawahnya, membentuk bola besar cahaya hijau. Pergi. Han Li melepaskan raungan yang menggelegar, diikuti dengan raungan naga yang lebih keras terdengar, bergema di langit. Bola cahaya raksasa di bawahnya tiba-tiba hancur, dan seekor naga hijau melingkar menerkam dengan cakar dan taringnya terbuka, bergegas ke langit. Sosok Han Li berdiri di atas kepala naga. Dengan kekuatan arai pedang melingkar hijau, dia langsung keluar dari darah dan terbang ke langit. Saat dia menstabilkan tubuhnya, roda harta mantra yang melayang di belakangnya tidak bisa dipertahankan lagi.
Itu dengan cepat menyusut menjadi bola kecil cahaya keemasan dan terbang kembali ke tubuhnya. Ekspresi Han Li tidak berubah. Matanya tertuju pada Chong Luan di bawah. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia mengeluarkan ramuan hijau dan menelannya. Sambil memegang batu esensi surgawi di satu tangan untuk menyerap kekuatan spiritual surgawi, tangannya yang lain dengan lembut meraup di depannya. Naga melingkar hijau segera menghilang dan berubah menjadi 72 pedang terbang hijau lagi. Mereka menggambar busur di udara dan menyatu menjadi pedang panjang berwarna hijau yang terbang ke tangan Han Li. Pada saat ini, Chong Luan juga menemukan bahwa mantra roda harta karun Han Li tidak dapat lagi digunakan. Dia menepuk darah di bawahnya dengan kedua tangan, dan seluruh tubuhnya segera didorong ke langit oleh gelombang darah yang mengerikan. Dia membuka mulutnya dan meludahkan benang merah yang ditembakkan ke telapak tangannya. Cahaya berdarah melintas di telapak tangannya, dan tiba-tiba itu menjadi kekacauan berdarah. Perlahan-lahan menggeliat dan tumbuh dengan pedang panjang di tangannya. Jejak rasa sakit melintas di wajah Chong Luan, dan dia tidak bisa menahan erangan rendah. Bersamaan dengan suara ini, permukaan pedang panjang berwarna darah di tangannya mulai membengkak dengan pola seperti pembuluh darah. Mereka berkedip saat meregangkan dan meregangkan. Itu benar-benar terlihat seperti makhluk hidup. Tubuhnya masih menyatu dengan darah, dan tidak terpisah. Pola emas menyala di sekujur tubuhnya seperti jaring laba-laba, menyebar sampai ke seluruh lautan darah. Saat pembuluh darah pada pedang merah darah terus berkontraksi dan meregang, sejumlah besar darah di lautan darah mulai berubah menjadi untaian ki darah murni yang mengalir melawan pembuluh darah emas dan menjadi pedang merah darah. Pola emas muncul di pedang panjang berdarah, dan seluruh tubuh pedang menjadi 2 kali lipat. Ki darah jahat di atasnya hampir memenuhi seluruh lautan, memancarkan gelombang fluktuasi yang menakutkan. Pada saat tanduk kekaisaran hanya berjarak sekitar 1000 kaki dari Han Li, semua darah di bawah tubuhnya telah mengalir ke pedang merah. Namun, pembuluh darah pada saber masih berkedip tanpa henti, seolah-olah masih belum terisi. Otot-ototnya mulai menyusut perlahan, dan pipinya juga tenggelam. Dia tampak seperti akan dihisap hingga kering oleh pedang berdarah ini. Mati! Zhong Luan melepaskan raungan menggelegar saat dia mengayunkan pedang merah dalam lingkaran di udara, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat sebelum menabrak Han Li di tengah bentangan luas proyeksi pedang merah. Mata Han Li serius, dan dia mengepalkan pedang panjang di tangannya, tapi dia tidak bergerak untuk memblokir. Langit dan bumi terbalik. Dia meraung dan melantunkan mantra 4 kata. Dalam sekejap, cuaca berubah, dan dunia terbalik. Lautan tanpa batas sekarang tergantung di atas kepalanya, menggantikan langit aslinya, sementara langit yang awalnya tertutup awan tebal muncul di bawahnya. Laut dan langit berfluktuasi dan awannya aneh. Perubahan ruang seketika mengejutkan Chong Luan, dan sulit baginya untuk menilai apa yang terjadi dalam sekejap. Dia hanya melihat bahwa pukulan yang telah dia tebas dengan seluruh kekuatannya jatuh ke arah laut, berlawanan arah dari tempat Han Li berada. Jantung Chong Luan menegang, dan dia mengatupkan giginya dan menarik lengannya. Dia dengan paksa menarik kembali pedang panjang berdarah itu, memutarnya di udara, dan menebas Han Li lagi. Bayangan pedang besar yang ditebas oleh pedang panjang berdarah ditutupi cahaya keemasan, dan terbungkus aura berdarah. Itu langsung merobek sosok Han Li menjadi 2, dan jatuh ke arah awan tebal di bawah. Bayangan pedang berdarah terus-menerus, dan menebas satu demi satu. Setelah lebih dari 300 tebasan berturut-turut, aura jahat habis, dan tidak ada lagi bayangan pedang yang dihasilkan. Setelah serangkaian ledakan terus-menerus, cahaya darah meledak di kehampaan, dan lautan awan bergolak. Ruang yang diaduk getarannya tidak berhenti untuk waktu yang lama. Mari kita lihat apakah kamu bisa selamat dari ini. Tubuh Chong Luan bergoyang, dan dia memegang pedang panjang yang telah berubah menjadi hitam di tangannya.
Dia tertawa liar dan berteriak. Begitu dia selesai berbicara, suara gertakan yang tajam terdengar di udara. Dalam sekejap, berputar lagi, dan wilayah laut di sekitarnya kembali ke keadaan semula. Langit masih tertutup awan tebal, dan tidak ada perubahan. Namun, di area laut di bawahnya, terdapat jurang yang dalam yang panjangnya ratusan mil. Aura berdarah di dalamnya melonjak hebat, mendorong air laut di kedua sisi, membuat selokan tidak bisa menutup untuk waktu yang lama. Ketika Chong Luan melihat ini, tubuhnya tiba-tiba menjadi kaku. Dia menoleh dengan tak percaya dan perlahan mendongak. Han Li berdiri di sana sama sekali tanpa cedera, menatapnya dengan senyum mengejek. Bagaimana mungkin, Chong Luan merasa pahit di hatinya, dan dia bergumam. Semua yang kamu lihat tadi hanyalah beberapa ilusi realistis. Ketika Han Li mendengar kata-kata itu, senyum di wajahnya menjadi lebih lebar, dan dia tidak lupa menaburkan segenggam garam di luka Chong Luan. Serangan habis-habisan Chong Luan barusan hampir menghabiskan semua kekuatan spiritual surgawi dan aura berdarahnya. Pada saat ini, dia tidak dapat bertarung lagi. Namun, Han Li menggunakan waktu ini untuk memulihkan banyak kekuatan spiritual surgawi melalui ramuan dan batu esensi abadi. Dalam keadaan seperti itu, hasil dari pertempuran ini mungkin akan hancur. Jangan cepat puas, pandangan ganas melintas di mata Zhong Luan saat dia tiba-tiba mengangkat tangan, pedang merah yang menempel di lengannya telah kembali ke warna hitam aslinya, dan melepaskan diri dari tubuhnya sebelum meluncur langsung ke arah Han Li. Han Li menggerakkan lengannya, dan pola roh pedang panjang berwarna hijau di tangannya bersinar terang. Itu menarik busur di depannya dan menebas pedang hitam. Tetapi pada saat bilah pedang menyentuh pedang, tiba-tiba ada cahaya berdarah yang mekar dari beberapa retakan halus pada pedang. Han Li berteriak dalam hatinya, saat dia ingin menghentikan momentum pedang, sudah terlambat. Boom, suara keras terdengar, matahari merah darah yang berukuran setidaknya 10.000 kaki perlahan naik dari permukaan laut, melepaskan cahaya merah darah yang tak tertandingi. Saat berikutnya, gelombang kejut yang mengguncang langit dan bumi dilepaskan. Itu menyapu ke segala arah dan langsung dibebankan ke laut di bawah untuk membentuk dinding air setinggi 10.000 kaki yang menyapu ke segala arah dengan cara yang kuat. Chong Luan, yang tidak ragu untuk meledakkan pedang hitam kelahirannya, memuntahkan seteguk darah, dan menghancurkan liontin batu giok hitam di telapak tangannya.